Dan ya, jangan lupa sebelum itu aku mau ingetin bahwa kalian harus aktif. Kenapa? Karena biar abis, abis selesai ini kalian udah bisa tahu, kalian udah bisa apa namanya? Kalian udah bisa sorry banget, aku ada yang manggil aku. Nah, kalian udah bisa semua soalnya dan ya, oke. Oke, ini soal nomor satu. Dalam konser privat yang diselenggarakan oleh Taylor Swift, siapa yang mau ikut Taylor Swift? Terdapat 10 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga berisi 18 kursi. Dan seterusnya sampai baris kursi terakhir dengan pola yang sama. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, gedung hanya boleh dipakai 3,4 dari kapasitas full. Ada berapa kursi yang kosong? Oke, gaspol. Nah, katanya apa nih? Ternyata terdapat 10 baris. Ya udah, mungkin kayak kita tulis aja lah ya 10. Katanya baris yang pertama, kecil banget tulisannya. Baris yang pertama itu isinya 14. Nih ya, bisa dilihat baris yang pertama isinya 10, sorry. Isinya 10. Terus baris yang kedua isinya 14. Baris yang ketiga isinya 18. Gitu. Nah, kalau kalian lihat dari sini, ini kira-kira barisnya apa sih? Aritmatika apa geometri? Kalau kalian lihat dari jawaban sini. Ayo. Aritmatika, benar. Kalau aritmatika berarti kita pakainya beda. Aritmatika. Bedanya berapa sih guys? Bedanya sama dengan 4. Betul banget. Nah, katanya apa? Namun ternyata karena pandemi COVID-19, gedung hanya bisa dipakai 3/4. Berarti berapa kursi yang kosong? Oke. Nah, kalau mau tahu kursi yang kosongnya berapa, berarti kita harus tahu dulu nih jumlah kursinya ada berapa. Nah, karena di sini kita udah tahu nih aritmatikanya dan barisnya itu sampai 10 baris, kira-kira ada yang ingat nggak rumus jumlah aritmatika? Ayo. Rumus jumlah aritmatika adalah N, nah, ini pakai SN dulu deh. SN per 2, N per 2, 2 dikali A ditambah N dikurang 1 B. Oke, bantuin aku ya. Oke, 10 per 2. A-nya berapa guys di sini? Di soal ini A-nya yang jadi A-nya berapa? A-nya 10, betul banget L. Lucu banget sih kita, nama kita sama. N-nya 10, dikurang 1. B-nya berapa B-nya? B-nya 4. Oke. Kita iniin ya, 10 bagi 2, 5. 2 dikali 10, 20. Ini berapa nih? 9 kali 4 aja deh. 9 kali 4. 36. Oke. Berarti 5 dikali sama 56. Ada yang tahu nggak berapa? 280. Oke. 280 kursi. Ini artinya keseluruhan kursinya. Tapi katanya yang boleh dipakai hanya 3/4. Dia mintanya yang kosong. Ya udah, kira-kira nih yang kosong ada berapa? Kita cari dulu nih kursi kosong. Kalau yang diisi itu 3/4, ya udah 1 dikurang 3/4. 1 dikurang 3/4 berapa? Yes, thank you. 1/4. Nah, ya udah deh, sisa aja kamu cari 1/4 dikali sama 280. Berapa sih guys ini? 70. Cakep. Ada yang mau ditanya?
soal nomor 1, 70, 70, 70. Jadi 707.070. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget dong kasih reaction-nya biar aku tahu kalian udah pada paham. Kak, kenapa 1 dikurang 3/4? Oke. Kenapa 1 dikurang 3/4? Nah, jadi kita perumpamain aja nih. Misal keseluruhan dari konsernya itu kita bilang lingkaran gitu ya. Nah, terus lingkaran ini kan kalau lingkaran full ini kalau di pecahan itu artinya 1 kan. Nah, yang dipakai itu cuma 3/4. Coret, 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 coret. Nah, ini kan berarti ada 4 ya. Ini kan berarti harusnya 4/4 sama dengan 1. Nah, ternyata ini 3/4. Makanya di sini dikurang 3/4. Paham nggak? Yes, benar banget, Naju. Itu kita pakai S10 karena barisnya ada 10. Jadi, kalau apa namanya, kalau ditanya berapa kursi yang kosong, tapi terus dikasihnya 1 per gini, per peran, itu kalian kurangin aja 1 dikurang 3/4 gitu. Karena udah pasti 3 yang isi ditambah sama kosong, itu udah pasti isinya adalah 280. Atau sorry, isinya 1 gitu. Oke? Ada yang mau ditanya? Oh, ini namanya masih nama adik aku. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget reaction-nya dong, guys. Reaction-nya. Oke, thank you atas reaction-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tuh biasanya soalnya ada di soal-soal pertama UTBK. Dan ini soalnya sebenarnya sat-sat banget, jadi semisalnya nanti ketemu lagi harus sudah bisa ya. Nah, gimana sih soalnya? Oke, operasi segitiga pada himpunan bilangan bulat didefinisikan sebagai aturan A segitiga B, A segitiga B sama dengan A ditambah 2 per B. Nah, kalau ada kayak gini, ini kan kita diminta nilai segini ya. Kerjain dulu dari yang dalam. Kayak matematika biasa, yang dikerjain adalah yang dalam dulu. Oke, yang ini kerjain ya. Berapa ini jadinya? Oh ya, nah kerjain dulu. Lihat, yang sebelah kiri segitiga itu A. Berarti sebelah kiri ini, dia itu artinya A. Sebelah kanannya itu berarti artinya B. Nah, ya udah tinggal masukin aja deh. 1 ditambah 2, nggak kelihatan. 1 ditambah 2 kali 3. Berapa ini guys jadinya? Ada yang bisa bantu? Oke, thank you ya. Benar, 9. Berarti sekarang jadinya minus 2, segitiga 9. Berarti A-nya jadi berapa A-nya? Ada yang bisa bantu aku? A-nya berapa? Min 2. Tambah 2. B-nya 9. Berarti sama dengan berapa ini? 0. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau kayak gini, itu berarti artinya rumusnya itu udah ada di soal. Kayak, apaan sih operasi segitiga? Nggak pernah diajarin operasi segitiga. Nah, kalau udah ada operasi-operasi yang gak jelas, pagar, eh, bintang, atau apapun, itu lihat aja di soal. Karena rumusnya itu udah ada di soal. Kalian tinggal masuk-masukin aja. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada yang mau ditanya, boleh banget kasih jempol atau mau kasih apapun juga nggak apa-apa sih. Kak, boleh jelasin olah nggak? Boleh banget. Nah, jadi kita lihat soalnya ya. Nih, operasi segitiga pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A segitiga B sama dengan A ditambah 2 dikali B. Nilai berapa sih gitu. Nah, ini tuh sebenarnya rumus. Kayak bisa kita bilang segitiga aja. Kan segitiga rumusnya AB, berarti ini kan luasnya adalah A dikali B per 2.
Kalau di sini kita nulisnya A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 3, berarti ya udah 2 dikali 3 sama dengan 2. Ini sama banget caranya. Kalian tinggal masuk-masukin aja. Ambil dulu yang paling dalam ya, karena ya matematika kurung itu selalu duluan. Nah, yang sebelah kiri segitiga itu berarti A. A sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan 3. Ya udah, masukin aja ke rumusnya. Gitu. Nah, nanti keduanya juga sama. Paham? Soal kayak gini banyak keluar di UTBK, Kak. Banyak sih, karena ini dia masuknya ke simple sederhana gitu, sederhana aljabar gitu. Nah, tapi ya karena emang agak kadang suka gimana sih? Kadang suka nggak unexpected, ya gitu. Tapi ya kita coba aja kerjain semua soal-soal yang selalu keluar. Karena ya soalnya pasti dari sana-sana juga. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Berarti tinggal ganti variabel. Betul banget, betul banget. Sama kayak rumus-rumus matematika lainnya. Tinggal kalian ganti-ganti aja kan variabelnya kalau dari semuanya gitu. Oke, lanjut nih. Siapa yang suka beli photocard? Siapa? Aku, BTW, aku mau tahu. Aku punya photocard. Kan, random banget. Cuman kayak, can, and another can. Oke, nah, ini adalah Jeno. Oke. Katanya Jeno merencanakan membeli photocard secara langsung atau online. Lucu banget kan? Nah, tersedia dua paket berbeda dengan rincian sebagai berikut. Apa nih? Oke, kita lihat. Harga paket dua photocard kalau kalian beli langsung sama online itu udah beda-beda ya. Kalian bisa lihat ya, kalian tahu ya kalau beli langsung sama online, online itu harus bayar ongkir. Walaupun sekarang banyak voucher ongkir, jadi kalian nggak perlu bayar ongkir. Nah, tapi di sini ini masih kuno lah ya, masih belum ada voucher-voucheran gitu. Oke, nah kalau kayak gini sebenarnya nggak ada cara cepatnya, kalian harus ngitung satu-satu. Nah, kita pertama lihat dulu lah dari yang pembelian langsung dulu deh. Kita liatin dulu pembelian langsungnya. Pembelian langsung. Nah, kalau, tulisan aku kok berbeda. Oke, pembelian langsung. Harga paket 2 photocard. Oke, sebelumnya lihat dulu, dia mintanya 10 photocard. Kalau di sini ada 2 photocard, kita harus beli berapa paket sih? Kita harus beli berapa paket? Betul banget. Kita harus beli 5 paket dikali 100. Nah, 100.000 dari mana? Dari sini. Kalau kita lagi jalan, kira-kira kalau beli 5 photocard, kita perlu jalan 5 kali nggak? Kalau kalian nih ke mall, kalian mau beli 5 bedak, kalian jalan ke mallnya 5 kali, apa sekali doang? Ya, sekali doang lah, betul. Makanya di sini kita cuman tambah 30, nggak kita kali. Karena kita jalannya cuman 1 kali, gitu. Berapa nih, berapa? 500 ditambah 30. Berarti sama aja sama 530. Lanjut. Kalau 5 photocard, berarti kita butuh berapa paket kalau 5 photocard? 2. 2 dikali 260 ditambah 30. Ada yang bisa bantu hitung? Ada yang bisa bantu hitung? Betul. 5, nah benar. 550. Oke, lanjut. Pembelian langsung kita udah dilakukan, sekarang yang online. Kalau 2 PC, berarti kita butuh berapa paket? 5 dikali 125.000. Maaf banget itu tulisan 5 jelek banget.
kayak tertimpa sama tsunami. Lanjut. Berapa jadinya harganya? 625.000. Kalau 5 PC, kita butuh berapa paket? 2. Hari ini isi 2. Mahal banget ini ongkirnya. Berapa ini jadinya harganya? 6, 40, 1, 2, 3. Oke. Kita udah dapat 4 angka. Kita udah dapat 4 harga nih. Ditanyanya biaya maksimal. Biaya maksimalnya jadi berapa sih? Benar, 640. Kalau ditanya biaya minimal, jadinya berapa? Wih. Sorry. Betul, kalau ditanya minimal sama maksimal dilihat aja ya. Ini aku belum nemu cara cepatnya, tapi karena ini ngitungnya masih mudah, itu ya kalian hitung aja gitu. Jadi, kalau kalian lagi mau ngerjain soal, tips dari aku, kalian harus lihat dulu soal-soalnya. Terus habis itu kalian lihat nih, amati nominalnya yang mana-mana aja. Yang fokus pas lagi ngeliatnya. Kenapa? Karena banyak orang ngerjain PK, ngerjain matematika, itu dia sat aja ngeliat soalnya, dan dia udah mulai ngitung. Padahal, kalau kalian mulai ngitung, itu kadang suka ada yang kelupa, makanya harus fokus dulu ngerjain soalnya, biar kita nggak perlu ngitung 2 kali. Kak, kalau misalnya kan itu ditanyanya maksimal, biar cepet kalau langsung hitung harga yang paling mahal, harga yang paling besar, bisa nggak ya? Hmm, bisa aja sih kalau kamu emang kayak, oh ini kayaknya angkanya gede deh, cobain aja. Tapi ya kadang ada yang suka surprisingly, ada yang lebih besar. Karena kan di sini ada yang 5 kali, ini ada yang 5 kali. Coba aja dihitung semuanya sih biar kelihatan. Karena kadang kelihatannya gede, tapi jawabannya ternyata bukan yang itu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Thank you, Kila, pertanyaannya. Sama-sama. Kak, aku pakai yang online, biaya perjalanannya juga. Nah, kalau ada biaya online, ini kan dia cuma ada di kolom pembelian langsung. Berarti kalian nggak usah pakaiin biaya perjalanan, karena di sini nol. Dan ini udah tulisan ya, termasuk ongkir. Kak, tadi tipsnya apa? Nah, tipsnya tadi, kalau aku ini nggak ada tipsnya sih sebenarnya, tapi kalau kalian lagi ngerjain soal matematika, mau soal PK, mau soal matematika biasa, itu biasain untuk fokus ngeliat soalnya. Jangan langsung tergesa-gesa untuk ngejawab. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk ngitung. Karena kalau kalian ngelakuin itu dalam tergesa-gesa, biasanya ada yang salah, ada yang suka ketinggalan nih nominal mana yang belum ditulis gitu. Jadi, daripada ngitung 2 kali, mendingan kalian ngabisin waktu dikit untuk baca dengan benar. Kak, itu tadi 5 PC, kenapa dikali 2 ya di awal? Ayo, siapa yang bisa bantu jawab Ai? Kenapa 5 paket tadi kita kali 2? Supaya jadi 10 karena dia minta belinya paketnya 10 PC. Betul banget. Yeay, kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Sama-sama. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau belum ada yang mau ditanya, boleh banget kasih reaction biar kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, nanti di akhir kelas aku ada kejutan buat semuanya, buat semua orang di dunia ini. Nggak di dunia ini sih, di Zoom ini. Kalau ada kejutan di semua orang di dunia ini agak heboh ya, Bu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nanti di akhir. Oke? Oke, nah katanya apa nih? Diketahui. Gedein dulu dong, Bunda. Oke. Diketahui, matriks A itu sama dengan min 3, 4, X plus 1, min 4. Jika matriks merupakan matriks singular, maka X pangkat 5 adalah. Oke, jadi matriks itu dibagi 2 berdasarkan inverse-nya. Matriks yang pertama, matriks, kita tes dulu matriks. Matriks yang pertama adalah matriks singular.
Dalam keadaan apa matriks dibilang matriks singular? Matriks singular adalah keadaan di mana matriks itu determinannya sama dengan 0 dan dia tidak memiliki inverse. Terus ada apa? Matriks kalau ada singular ada non-singular. Semoga tulisan aku kebaca ya. Kalau nggak kebaca bilang ya. Determinannya tidak sama dengan 0. Inverse-nya, dia punya inverse. Kalau di sini katanya matriks singular, berarti matriks A punya determinan atau enggak, guys? Dia tetap punya determinan. Dia tetap punya determinan, tapi determinannya adalah 0. Oke? Semua matriks itu yang di sini, yang persegi, itu semua punya matriks, tapi kalau singular, determinannya 0. Kalau non-singular, dia tidak sama dengan 0. Oke, ada yang bisa bantu aku kalau kita taruh determinan jadi kayak gimana ini? Berapa kali berapa? Min 3 kali min 4. Lanjut, terus itu siapa? Lanjut, lanjut. 4x ditambah 4. Sama Oke, dengan 4x tambah 4. oke. X ditambah 1 kali 4 ya? Sorry, ini minus. Minus. Nah, sama dengan 0, karena determinannya 0. Oke, coba dibantu, ini berapa nih? Minus 3 dikali minus 4? Plus 12. Plus 12. Plus 12 dikurang 4x tambah 4. 4x tambah 4. Ingat ya, kalau lagi ada minus, pokoknya kalau ada sesuatu, ini harus ditanda kurungin dulu. Karena kalau minus, ini belakang juga harus minus. Kadang suka kelupaan tuh. 12 dikurang 4x dikurang 4 sama dengan 0. Minus 4x. Berapa nih? 12 dikurang 4? 8. 8 sama dengan 0. Pindahin, Bu. Iya, Bu. Biar semuanya jadi tanpa minus. Berarti X-nya sama dengan berapa? Wah, 2. Oke, lanjut. Udah selesai belum sih? dipangkatin 5. Betul, dipangkatin 5. Berarti 2 pangkat 5 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 5 berapa? 2. 32. Betul. Ada yang mau ditanya? Thank you, Liza. Eh, maaf banget kalau ada suara-suara, itu suara kursi ya, bukan suara aku kentut. Ada suara, deh denger. Itu suara kursi. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mulai lanjut lagi. Berarti kalau non-singular nggak ada determinan. Ada karena kalau non-singular itu determinannya bukan sama dengan 0. Atau determinannya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Pak, kenapa dikurang? Di bagian mana dikurang, guys? Oh, sini ya. Karena rumus determinan. Rumus determinan adalah diagonal ini dikurang sama diagonal ini. Gitu. Aku tulisin. A, B, C, D. Ini D, Bu. Berarti determinannya sama dengan A dikali D, min B dikali C. Ah, kenapa 12 min 4X min 4 jadinya dikurang? Awalnya kan plus. Yang mana nih? Oh, yang di sini ya. Ini kenapa jadi min? Nah, ini karena min ini dia harus dikali ke dalam. Cara tahu dia non-singular sama singular dari mana? Ayo guys, ada yang bisa bantu jawab Kayla? Gimana cara kita tadi tahu dia singular sama non? Ayo, siapa yang bisa bantu Kayla? Oke. Nah, tadi kita tahu dia singular sama non-singular dari mana? Dari soal non-singular.
Biasanya nanti di soalnya udah pasti ditulis sih, guys. Nah, biasanya juga pakainya dia matriks singular. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut? Halo? Sama-sama, Kaila. Ada yang mau nanya dulu, guys? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, oke, kita lanjut. Contoh non-singular kayak gimana? Contoh non-singular itu, ya berarti determinannya nggak sama dengan nol, guys. Biasanya, misal kayak 3, 5, 5, 2 gitu ya. Ini kan berarti berapa? 3 dikali 5 dikurang 5 dikali 2. 15 dikurang 10, berarti kan determinannya 5. Ini artinya dia non-singular. Kak, determinan dikurang itu udah ada rumus tetapnya ya? Yes, betul banget. Semua determinan harus dikurang. Oke? Oke. Lanjut lagi kita. Ke soal yang berikutnya. Soal bangun datar. Jujur ya, soal bangun datar adalah soal yang kelihatannya kayak, anjir ini susah banget cuy. Tapi kayak kalau kalian kayak melihat nih, kalau kalian tiba-tiba kayak, oh ngalah ternyata jawabannya kayak gini toh. Itu kalian langsung kayak, anjir itu satisfying banget, paham gak? Maaf banget aku anjir-anjir. Cuman kayak emang satisfying banget. Ini adalah soal satisfying menurut aku. Karena kayak, gue paham soal itu. Oke, kita lanjut. Kita coba lihat gimana sih ya jawab menjawab soal seperti ini. Dua buah persegi. A, B, C, D. Gambar A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. Dan PQRS. PQRS. Berukuran sama, yaitu 8 kali 8 cm. P merupakan pusat dari persegi. Gambar P. Nah, berapa luas daerah yang diarsir? Oke, ini aku butuh bantuan dari photocard Barbie aku dari Cinepolis. Makasih Cinepolis. Tapi ini aku beli sendiri. Jadi, misal ini itu adalah titik dari P-nya, titik apa? Pusat perseginya ya. Nah, berapa luas yang diarsir? Ini kan kertasnya begini ya. Kalau kalian lihat, ini tuh dia jadinya trapesium. Tapi kayak, woi yang ini berapa sisinya, yang ini berapa sisinya, nggak ada yang tahu. Agak susah itu, Bu. Makanya, karena ini adalah titik perseginya, kita bisa begini, tak, gitu. Tapi pasti, apa namanya, segitiga, persegi empatnya masih sama. Tapi cuman kita ubah aja dikit, pek, gitu. Tinggal kita puter dikit. Jadinya nanti kayak gini. Jadi ini tuh bisa diputer, guys. Karena yang penting dia kena sama titik perseginya. Lah, jadi nggak kena nih, Bu. Nah, kayak gitu. Sekarang kan jadi gampang ya. Karena ini berarti jadinya kayak, ini jadinya, bentar, bentar. Dapat, dapat. Oh iya, oh iya. Aku banyak nonton Semester Zania nih. Oh iya jadinya. Nah, karena ini kayak gini, berarti ini kan jadinya seperempat ya. Kelihatan kan? Seperempat. Nah, makanya yang di sini berarti seperempat. Ini berarti kita tinggal bagi dua aja. Kalau ini dibagi dua, berarti sisi yang ini berapa sih, guys? Ayo, 4, betul banget. Berarti ini juga 4. Berarti luasnya adalah, luasnya rumusnya apa sih? Rumusnya. Wih, udah dihitung aja. Sisi kali sisi. 4 kali 4 sama dengan 16. B, jawabannya. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau ada soal kayak gitu, karena ini kan persegi ya, terus dia dikasih tahu titik perseginya, itu tinggal kalian dikit aja, pek gitu. Oh, berarti bisa diputer. Bisa. Kalian puter kayak gini boleh. Kalian puter kayak gini boleh. Yang penting satu pusat. Ya kan bener, Risa.
sangat satisfying. Karena kayak OMG, gue paham. Sumpah, aku suka matematika karena dia memberikan kebahagiaan sendiri. Gitu. Kalau ada titik pusat berarti boleh diputar-putar, tapi kalau nggak ada nggak boleh. Betul. Kalau nggak ada nggak boleh diputar-putar. Tadi dapetin 4 dari mana? Ada yang bisa bantu Sasi jawabnya? Ya kan? Jawabannya cuma 4 kali 4. Betul, sisinya cuma dibagi 2. Karena ini kan jadinya seperempat ya. Berarti sisi yang ada di... Nah, sisi yang ada di sini sama sisi yang ada di sini itu sama. Kak, kalau nggak tahu titik pusatnya masih bisa diputar atau enggak gambarnya? Nggak bisa. Jadi cuman yang ada pusat perseginya aja yang bisa diputar. Karena kalau misal di sini nih, kalau kamu giniin, kan beda jadinya. Karena kayak ini bukan titik puternya, berarti luas ke gini sama luas di sini pasti berbeda. Jadi nggak bisa ya. Harus lihat dulu ada pusat perseginya atau enggak. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Berarti walaupun posisinya di mana aja dan ada titik pusat, luasnya tetap sama. Betul. Unexpected, ya kan? OMG, kamu mau masuk informatika. Semangat ya, semangat ngoding. Oh iya, aku belum ngasih tahu. Aku anak sistem informasi, guys. Aku nggak perkenalan dengan bener deh. Aku cuma ngasih tahu nama aku doang. Manifesting soal TBK nanti ada titik pusat semua. Amin ya. Dan kalian harus sudah bisa. Pokoknya kalian harus bisa. Oke? Kamu harus bisa mengerjakan soal. Oke? Oke. Ih, kakakku juga anak informatika sekarang. Wih, keren. Aku sistem informasi. Salam kenal. Oke. Jangan lupa minum dulu. Kita minum dulu ya. Hmm. Oke. Aku adalah seorang yang bisa ketawa sama jokes aku sendiri. Lanjut, kita lanjut. Siapa yang mau lanjut? Aku mau lanjut. Ini nggak iklan kan? Pengennya sih iklan ya, tolong. Kenapa Michi, Michiko, sorry. Aku sih pengennya emang ada iklannya ya. Cuman kayak, tolong yang mau nge-endorse saya, boleh langsung endorse saya sekarang. Bercanda. 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 Oke. Maksudnya angkat tangan mau lanjut, Kak? Oh, oke. Kita lanjut. Nah, siapa di sini NCTzen? Benar gak namanya NCTzen? Diketahui, menyatakan himpunan lagu-lagu dari lagu NCTzen. Kenapa ada yang mau tanya atau gimana? Oke, di sini berarti kalian harus paham ya semua NCTzen di dunia ini. Oke, oh itu artinya aku ya, oke. Nah, diketahui, menyatakan himpunan dari NCTzen dan notasi ke Y itu diartikan bahwa lagu Y bisa didengarkan setelah lagu W. Oke. Mungkin kalau bukan NCTzen agak bingung, agak kurang bingung. Maksudnya apa? Misal ya, aku jujur kurang tahu sama lagu NCTzen, tapi ya misal aja lah. Misal ada lagu Dynamite. Ini BTS nggak sih? Terus ada lagu Seven. Nah, gini, ini tuh sama kayak konsepnya Spotify gak premium, di mana kalian gak bisa pencet lagu sendiri gitu. Berarti, artinya, lagu Seven ini bisa kalian dengerin kalau kalian udah dengerin Dynamite. Oke? Seven ini baru bisa kamu dengerin kalau kamu udah dengerin Dynamite. Tuh. Dynamite bisa kamu dengerin kalau kamu gak dengerin apa-apa, orang gak ada apa-apa di sini, berarti artinya himpunan kosong. Misal, biar lebih paham lagi, kita perumpamain pakai bikin kue. Pertama, masukin bahan, aduk, di oven, atau dikukus, disajiin. Apa tulisannya ya? Nah, kalian gak bakal bisa ngesajiin kue kalau kalian belum oven
atau belum kalian kukus. Kalian nggak bisa nge-oven kalau kalian belum aduk bahan. Kalian belum bisa ngaduk kalau kalian belum punya bahan. Paham? Sebelum kita lanjut ke soal, apakah kalian paham sama framework ini? Paham? Oke, kita lanjut ya, Lisa. Kita lanjut. Nah, berarti ini artinya F10 bisa kalian dengerin kalau kalian nggak dengerin apa-apa, karena di sini himpunan kosong. Berarti nggak ada syaratnya. Kalau di sini, kalian harus ngerjain F10 atau ngerjain F11 untuk bisa ngerjain F13. Oke, paham? Sekarang kita lanjut aja langsung ke sini. Lanjut. Apakah untuk ngerjain F31 itu kita harus ngerjain 22 dulu, F22? Coba lihat. F31 di mana? Apakah dia harus ngerjain F22 dulu? Harus. Berarti ini benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Oke, belum ada yang bisa kita eliminasi. Lanjut lagi. F22 dikerjakan kalau dia udah ngerjain F21, benar nggak? Betul. F13? F13 betul. F13 juga betul. F10 bener nggak sih? F10 salah, betul. Cakep banget ini. Putri Ayah. Apa sih kalau Ivan Gunawan tuh? Putri Ayah ya. Putri kecil ayah. Oke, kita lanjut lagi ya putri kecil ayah. F21. Itu kita harus ngerjain 12 dulu nggak? Betul, nomor 1 benar. Nomor 2, 13 harus ngerjain 10. Tuh, F13. F13 harus ngerjain 11. Betul. Berarti jawabannya yang A. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung sama ke NCT Dreaman ini? Paham kah? Paham kah? Oke. Kece kalian, sama kece. Paham bagian dari Shin dan gitu. Oke, makasih ya. Makasih sudah paham ya. Kak, jadi dilihat dari belakang. Betul banget. Griselda. Kak, aku suka pusing duluan lihat soalnya panjang. Emang, tapi kayak kalian jangan pusing duluan karena sekarang kalian udah tahu jawabannya, kalian udah tahu cara ngerjainnya, jadi kalian udah satu langkah keren banget untuk menjadi maba 2024. Yeay. Betul, thanks KL. Lucu, I love you. Mah. Oke, kita lanjut ya, putri kecil ayah semuanya. Kan nomor 1 itu kan gak ngelewatin F13. Yes, tapi dia ngerjainnya F12 karena dia makainya F21. F21 itu makainya F12. Yes, kalau salah satu aja sah. 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 Harusnya putri kecil Bunda L. Stop, Shay. Jangan melakukan itu. Aneh banget, Bunda L. Bundel. Apakah Bundel? Bundel. Bunto. Oke, Lisa tadi kayaknya ada yang namanya Lisa dah. Tadi mana sih Lisa? Lisa, farmasi Lisa. Kamu featuring ya bersama Jenny di sini. Lisa merayakan ulang tahun bersama Jenny. Kayak Lisa merayakan ulang tahun bersama Jenny. Kita tulis ya Lisa, karena kita adalah makhluk-makhluk yang pengen cepet aja. Itu saja Lisa sama dengan L. Kalau Jenny sama dengan J. Apakah ini artinya Lisa itu mirip sama saya? Bukan. Karena Lisa tidak mirip dengan saya. Saya mirip Lisa. Lanjut. Nah, katanya kue Lisa diperbandingin sama kue Jenny adalah 3/5. Oke? Nah, katanya terus si Jenny ini lapar.
si Jenny ini lapar, sedangkan Lisa tidak lapar. Makanya si Jenny makan potongannya 4. Kita tulis saja -4 nih, si Jenny, karena Jenny ini lapar. Karena Jenny lapar, dia makan 4 potong kuenya. Sedangkan Lisa masih utuh. Katanya perbandingannya jadi 3/4. Wow, wow, wow kan. Perubahan. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ini mah satu-satu, tinggal kali silang aja biar kita tahu. 5L sama dengan 3C. Lanjut. Kali silang dong guys, bantuin aku kali silang. Kali silang yang ini dulu. Berapa kali silang? Berapa kali silang, Bun? 4L. Betul banget, 4L. Terima kasih, L, untuk 4L-nya. Lanjut lagi. Kali silang. 3J dikurang 12. Oke, ini berarti 4L dikurang 3J sama dengan -12. Oke. Oke. Nah, biar kita bisa ngitungnya nih, kita substitusin aja. Kita ganti aja deh si L ini. Oke, jadiin si L-nya jomblo ya. Biar kita bisa ganti, biar dia bisa ganti pacar jadi 4, udah nggak 5 lagi. Jadiin jomblo, ditaruh bawah. Pindahin, 4. 3J per 5. Dikurang 3J minus 12. Oke, kalau udah kayak gini, sisa kita lakukan saja ya eksekusi ini. Berarti ini jadi 12J per 5 5, 3C. sama dengan minus 12. Tuh. Berarti ini berapa nih? 12J. Ayo, 15. kita pindahin dulu deh biar gampang. Ini agak pusing ngeliatnya. Bentar. Jadi gini, 12C. kali silang aja. Siapa yang tadi ngomong? Siapa yang 12J sama dengan Coba 12J sama dengan berapa, Liza? 15J. 15J terus minus 60. 60. Betul. Berarti ini kita pindahin lagi ya si J-nya. Minus 15J minus 60. Berapa nih J-nya jadinya? 20. 20. Tuh, 15J sama J-nya sama dengan 20. Oke, kita udah tahu kalau J sama dengan 20. Berarti J-nya itu ternyata sebelumnya ini nih, si J ini, si Jenny. Jenny ini punya 20 kue. Tapi tadi kan si Jenny lapar. Apakah 20-nya ini masih ada semua? Ayo. Karena lapar? Tidak, karena dikurang 4. Betul banget. Berarti 20 dikurang 4 berapa? 16. Betul banget. Kak, kenapa tadi ada pertanyaan? Kak, kenapa jadi 60? Ada yang bisa jawab kenapa di sini jadi 60? 12 dikali 5. Betul, 12 dikali 5. Karena kita kali silang. Betul sekali, ibu-ibu. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Siapa yang mau nanya? Ibu-ibu komplek? Iya benar, ibu-ibu komplek. Oke, nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Oh, Kak masih bingung. Oke, santai saja, santai. Nah, jadi ini tuh mainannya artinya perbandingan. Perbandingan antara angka. Nah, kalau perbandingan, kamu tulis aja pakai per, biar lebih kelihatan. Karena dua-duanya ada per, kamu kali silang aja, biar kamu nggak bingung. Nah, udah nih. Tapi ternyata ini kan belum bisa kita, apa namanya, belum bisa kita hitung. Makanya di sini kita bisa pakai substitusi. Mau kamu substitusi L-nya? Boleh. Kamu mau substitusi J-nya? Boleh. Tapi karena di sini kita lagi pengen nyari si J, mending substitusi si L, biar L-nya hilang. Biar L-nya hilang. Lanjut.
Kalau udah, kita pakai aljabar biasa aja. Ini dikali dulu nih pertama. Karena ini masih ada 5, mending yang ini kita pindahin aja, biar nanti kita bisa kali silang. Kita kali silang, 15J dikurang 60. Hitung deh, dapat J-nya 20. Karena si Jenny ini lapar. Dia sudah lapar abis nyanyi banyak-banyak. Makanya kamu lakukan dikurang 4 sama dengan 16. Kak, itu kenapa 3/4? Dari soal, guys. Tuh soal. Dari soal. Karena udah dimakan sama si Jenny ini. Jenny ini sudah memakan, jadi merubah perbandingan. Ada yang mau ditanya lagi? Udah clear, Aul sama Pat Time, Patime, Pat Time? Ada yang mau ditanya lagi? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8 ya. Oke, soal nomor 8. Apa sih nomor 8 ini soalnya? Gitu kan. Nomor 8 soalnya adalah... Eh, mati nggak sih? Apakah kalian bisa melihat layarku? Halo? Oke, oke. Sebentar, Bu. Sabar. Oke, wait. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Kelihatan sekarang, guys. Nggak ada. Wait. Share screenku mana? Aduh, sebentar, maaf. Sorry. Udah kelihatan? Oh iya. Kalian pada suka sama Shazam-nya nggak sih? Kelihatan nggak? Hah, belum kelihatan? Bentar. Loading. Nggak kelihatan lagi loadingnya. Maaf. Bentar. Panik. Panik. Kelihatan nggak? Tuh, masih loading. Bentar ya. Aku coba refresh dulu. Oke, in the meantime, jangan lupa minum ya. Minum. Minumku habis. Kayaknya wifi ku lagi nggak jelas deh. Tapi suaraku jelas nggak? Halo? Halo? Oke, jelas. Oke. Apa tuh? Guys, aku pengen nanya deh. Apa itu artinya gencana? Aku pengen tahu apa artinya gencana. Karena kayak semua FYP ku tuh artinya gencana. Hah? Artinya nggak apa-apa? Maaf banget, salah. Artinya nggak apa-apa. Oh, alah, baik-baik saja. Oke, makasih ya guys. Ini kalian sudah mengajarkanku gencana. Gencana? Gencana yuk. Kayak udah nampak bunda. Lanjut kita ya, putri kecil ayah. Lama-lama aku bikin TikTok yang kayak Ivan Gunawan gitu nih. Oke, lanjut kita, Shin. Oke, ini kelihatannya angkanya agak susah ya, Bu ya. Biasanya soal-soal kayak gini mengecoh kalau belum banyak latihan. Tapi, aku punya rumus yang bisa membantu kalian semua. Hahaha. 10. Salah. Apaan sih? Nah, A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu sama aja sama A plus B. A min B. Oke? Kalau di sini berarti ini A-nya, ini B-nya. Karena dia sama-sama kuadrat dan dia minus. Makanya kita kali 10 juta. Ntar dulu ya, nulisnya lama banget nih. Ditambah 9.
999. Salah. 8. Kita kali aja ya. Biar kita copy. Dan ini agak kekecilan tempatnya ya, Bu. Nah, tapi yang ini kita minus. Per. Per. 10. Oh iya, thank you, thank you. Thank you, thank you. Gencana, gencana. Makasih, makasih. Kalau makasih apa? 999. Kamsahamnida. Nah, benar. Gue mau ya. Gue mau 9999. Ada yang gue mau, ada yang kamsahamnida, ada yang arigato. Bener juga sih, artinya arigato, bener. Arigato, arilaso. Ya kan? Oke, balik lagi kita ke soalnya. Lanjut. Gimana nih? Tambahin dong. Ada yang bisa menambahkan? Sepuh. Berapa sih kalau kita tambahin? 20 juta bener nggak sih? Bener kan? 20 dikali berapa sih? Ini dikali berapa guys? 10 juta. 2 kali 4. Betul. Thank you banget ya untuk say. Lanjut dong. Di bawah ada berapa jadinya? 200 bener nggak? Dua. Coret. 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 2. Coret. Berapa nih angka? Coret. Berarti ini juga coret. 100 kali 2 sama dengan 200. Kak, 4-nya dari mana? Saya bisa bantu Kayla jawab kah? Kenapa itu jadi 4? Ayo, mana nih akuntansi Sei? Kenapa sih kita jawab yang 4? Iya, ini cara cara cepatnya adalah ini. Ini cara cepatnya. Oke, 4-nya dari mana? Nah, tuh benar. Thank you banget, Sei. Nah, itu tuh, guys. 10 juta itu koma 2 itu ya. Kamu kurangin itu hasilnya sama dengan 4. Oke? Oke. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Ada yang mau ditanya dulu dari soal ini? Untuk cara cepatnya ini ya, guys. Aku nggak tahu lagi sih cara yang lainnya. Cuman ini caranya sebenarnya cepat. Cuman emang angkanya aja. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada yang mau nanya, boleh kasih reactionnya, ibu-ibu. Kuadratnya berbeda, rumusnya kayak gitu. Nggak. Kalau kuadratnya beda, berarti nggak pakai rumus itu. Ada rumus lain mungkin. Aku belum pernah nemu sih. Nanti kalau ada, aku kasih. Ya, oke? Sama-sama sih. Oke, sudah paham. Lanjut, Bu. Oke, Nadia. Ibu Nadia Anugrah, kita lanjut ya, Ibu. Oke, oke. Katanya nih si Aman, dia mengerjakan PR-nya waktunya 8 jam. Kira-kira, kalau pertanyaannya berapa soal di PR Aman, itu nggak bisa dijawab. Karena itu hanya Aman dan Tuhan yang tahu. Oke, lanjut. Aman katanya ngerjainnya, kita terus deh Aman. Aman dia ngerjainnya 8 jam. Amin ngerjainnya berapa? 6 jam nih si Amin. Oke, Aman ngerjainnya, oke lanjut, udah nih. Nah, katanya dia akhirnya kerja kelompok nih si Aman Amin ini. Aman Amin ini katanya pekerjaannya itu dikerjain sama Amin duluan. Kita buat aja bulat. Katanya Amin ngerjain 1/4 bagian aja. Kita buat 1/4 ya. Kalau 1/4 ini si Amin yang ngerjain, berarti sisanya siapa yang ngerjain, guys? Aman. Agak susah nggak tuh Aman Amin? Oke. Nah, katanya Amin ngerjain ya 6 jam, tapi dia cuma ngerjain 1/4 doang. Kali 6. 1/4 dikali 6 berapa sih?
Berapa koma? Oke, 3/2. 3/2 itu berapa sih? 1,5 jam. Atau 1 jam, setengah jam itu berapa menit? 30 menit. Lanjut, si Aman katanya 8 jam. 8 kali berapa nih si Aman? Kalau 1/4 udah dikerjain, berarti sisa berapa? Berapa perempat? Yes, 3/4. Jadinya berapa? Ini bisa dicoret nih. 6. Berarti ngerjain kerja kelompoknya dia selesai berapa jam? Tinggal kita tambah aja nih. 6 jam ditambah 1 jam 30 menit. Udah dijawab lagi. Dek, ada yang mau nanya? Ada yang salah nggak sih? Ada yang salah nggak? Seharusnya yang Yes. satu itu banyak. Hah? Kenapa, Liza? Harusnya jawabannya 7 jam. Betul. Yes, harusnya jawabannya 7,5 jam. Yes, soalnya yang salah. Kita tambal dulu deh, biar nggak salah. 7 jam 30 menit. Ada yang mau nanya? Lofat, ini kenapa 30 menit? Ada yang mau nanya, guys? Ada yang mau nanya? Udah paham banget? Oke, kita udah CS banget, Naju dan Maza. Yang lain mana? L. Oke, L sudah paham. Apakah kamu L Nanda? Atau L Rumi? Atau Elianor? Atau L saya? L Barak. Kita beli cimol nanti kalau L Barak. Bang, di cimol, Bang. Sausnya on the side. Sausnya on the side. Aku suka. 8 kali 3/4 dari mana? Ada yang bisa jawab kenapa 8 kali, kenapa kita kali 3/4? Ada kucing. Kenapa kali Karena 3/4? ya udah ngerjain 1/4. Betul, karena udah dikerjain 1/4. Sisa 3/4 pekerjaan. Bentar. Sini. Sehat. Say hi. Dadah. Ya, lanjut. Ada yang mau tanya? Namanya Daki. Karena dia kayak dakian. Makanya kita namain Daki. Namanya Daki. Jangan dibully ya guys. Karena namanya Daki. Tadinya warnanya putih. Pas lagi udah gede makin hitam. Makin kayak, nanti deh aku kirimin fotonya. Pas lagi dia masih kecil sama enggak. Nanti aku kasih tahu berapa kehitaman seorang Daki. Kak boleh jelasin olah nggak? Boleh, Alia. Tenang aja. Jadi, tadi kan Aman itu ngerjainnya waktu 8 jam. Ada nih satu soal. Satu soal dia ngerjain 8 jam. Sedangkan Amin dia ngerjainnya 6 jam. Nah, tiba suatu hari mungkin si ini dia ngasih kerjaan, satu kerjaan ini buat berdua. Tapi si Amin ini ngerjainnya cuma 1/4. Emang parah nih Amin ini, beban ini si Amin. 1/4 dikali 6. Karena dia ngerjainnya 6 jam. Kayaknya jadilah 1/4 jam. Sisanya berapa? 1 dikurang 4, 1/4. 3/4. Udah, 8 jam dikali 3/4. Sama dengan 6 jam. Karena ini kita mau tambah, karena di sini diminta nih, woi kira-kira kelarnya jam berapa nih pekerjaan lu? Gitu. Pekerjaan gue sama Asi Amin kelar 7 jam 30 menit lagi. Gitu. Paham, Alia? Paham? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita bisa lanjut ya guys ya. Kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Si Daki juga sudah hilang. Bunda Daki. Stop manggil saya Bunda Daki, oke? Kita lanjut ya. Karena kayak aneh banget masa nama anak gue Daki. Gue adalah orang tua yang kayak gimana ngenamain anak Daki.
Lanjut. Sabin ingin melihat garis pada bidang X, Y melalui titik 3,1. Titik 3,1 berarti ini XY ya. Dan mempunyai gradien 1/3. Gradien adalah M. Bantu Sabin aja. Si Sabin ini minta dibantu. Sabin ini adalah temannya adik aku. Dia sekarang sudah menjadi maba kedokteran FYI di UNAT. Kalau kalian mau di UNAT, nanti kalian bakal ketemu sama si Sabin. Nah, Sabin ini cari titik dengan koordinat tersebut yang terletak pada garis itu. Gimana cara kita tahu ada titik yang sama-sama garisnya? Oke, jadi di satu garis itu ada persamaan. Persamaannya adalah di garis itu, titik di garis yang sama. Tunggu, ada tulisan salah nih. Titik di garis yang sama. Itu artinya adalah titik di garis yang sama artinya adalah gradiennya sama. Oke, cara nyari gradiennya gimana? Kayaknya yang paling gampang, cara nyari gradien tuh ada banyak. 2 titik, pakai 1 titik, pakai garis, sama ada yang pakai turunan. Di sini kita pakai yang 2 titik. Rumus 2 titik. M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Nah, kita udah temu nih X. Kita jadiin X1 aja deh sama Y1 biar gampang. 3,1. Ya? Nggak Y2 dikurang Y1, X2 kurang X1. Oh ya, benar. Sebenarnya sama aja sih. Cuman yaudah, kita pakai X2 sama X1 saja ya. Thank you. Nah, lanjut. Karena kita tahu X2 sama X2 sama Y2-nya dari mana? Kita mainin aja nih yang ada di sini. Pertama ya, kalau ini berarti Y-nya jadi 0 dikurang 1/3 dikurang 3. Sama dengan berapa sih ini? -1/0. Sama nggak guys sama ini? Sama nggak? Nggak. Berarti kalau nggak sama, dia nggak satu garis. Oke, lanjut. Bantuin dong. Y2-nya ini berapa sih kalau di sini Y2-nya? 0. Y1-nya -1. Y2, X2-nya 0, 0. X1-nya min 3. -3. Berarti ini -1, -3, atau sama dengan 1/3. Sama nggak gradiennya, guys? Sama. Lanjut. Benar berarti ya. Bantu lagi dong. Prok. Y2-nya 4. berapa? 4. 4. Atau X2-nya Min 1. -1 apa -6? Min 6. 6. Dan -1. Berapa nih jadinya? 3 Per min min 9. Ya min 6. Bukan. -7. Bener gak sih? Atau ada yang salah aku? Oh, ini harusnya 3, sorry. Bener. 1 min. Sama nggak gradiennya? Beda. Betul. Lanjut yang nomor 4. 2 dikurang 1. 6 dikurang 3. 1/3. Sama nggak gradiennya? Sama. Makanya jawabannya yang C. Ada yang mau nanya dulu? Jangan pergi dulu karena aku punya kejutan. Wow, kaget. Belum, sabar. Keluar masuk karena Zoom-nya mode mengemudi. Kenapa? Emang Zoom mode mengemudi apa tuh?
Oh, yang di HP ya? Oke, oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak guys sebelum kita lanjut ke kejutan kita? Kejutan kita. Terkejut aku nih, terkejut. Paham, Kak. Ada yang mau nanya dulu? Pokoknya ini cari aja yang gradiennya sama. Kenapa nyari yang gradiennya sama? Karena kalau gradiennya sama, itu berarti dia satu garis. Hitung gitu, gen. Kak, maksudnya, cara hitung-hitung gitu, gen maksudnya. Yes, benar-benar. Kak, berarti ABC itu X2, Y2. Betul. Cara ngitungnya, itu dia pakai rumus gradien, guys. Kalau kalian lagi pengen lihat-lihat soal-soal gitu, coba kalian ke materi 78 deh. Aku dulu suka banget pakai materi 78. Yes, benar. Ini persamaan linear. Berarti garisnya sejajar. Betul banget. Oke. Kalau belum ada yang mau ditanya, boleh banget dong isi feedback ini sambil aku mencari pemenang dari giveaway kita dan juga ini, apa namanya? Satu lagi, surprise. Jadi jangan keluar dulu, nanti kalian nggak tahu surprise-nya apa. Isi dulu ya, isi dulu. Kayak, jadi untuk pemenang kita hari ini, anjay, semuanya ini pemenang. Karena kita semua ini adalah pemenang ya guys ya. Kita semua ini adalah orang-orang yang memenangkan sesuatu. Walaupun kita nggak tahu apa yang kita menangkan, kita menang dulu yang penting. Ini tinggal dilihat aja. Ntar aku coba ini deh, bantuin. Oke guys, jadi untuk yang menang hari ini adalah, untuk yang menang nanti tolong DM aku ya di IG. Oke, sama kasih buktinya. Jadi yang menang hari ini adalah, drum roll please. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ayo? Oke, yang menang adalah Farmasi_Riza. Makasih banget udah aktif dan tolong DM aku ya untuk Farmasi Liza. Yeay! Dan untuk kalian jangan bersedih hati karena ada hal lain yang bisa menjadikan kalian pemenang. Karena aku mau ngasih ini juga, mau ngasih satu ini. Kalian bakal mendapatkan diskon. Jadi kan minggu depan itu aku bakal ada kelas di Tutorin L ya. Nah, untuk kalian yang pengen ikut dan kalian pengen dapat diskon nih, adalah caranya tinggal screenshot, ada kaknya, di screenshot, terus habis itu yang bandel jadi cuma 35.000. 35.000 buat 2 kelas. Oke, dari yang tadinya 38.000 jadi 35.000 udah dapat 2 kelas. Tapi itu cuma buat 10 orang ya guys. Untuk 10 orang. Jadi kalau kalian mau bisa cepet-cepetan. 35.000 dan ini tinggal, nanti kalian tinggal apa namanya? Tinggal SS kasih aku 35.000. Kenapa? Mau tanya apa, Cinta? Oh ya, BTW, sebelum itu, makasih udah isi feedbacknya. Makasih udah ikut kelas aku hari ini. Makasih untuk udah ikut kelas aku hari ini. Semoga lancar dan nanti kita bakal ada kelas lagi. 35 per pertemuan apa gimana? Enggak, dapat 2 pertemuan kita bakal bahas eksponen sama logaritma. 35.000 itu udah 2 kelas buat minggu depan. Coba aku lihat, kayaknya aku ada ininya deh. Maaf banget nih, kayak, nah udah. Nah ini dia. Ini jadi 35.000 aja. Kalau kalian mau, boleh banget langsung screenshot, only for 10 people. So, people, udah nggak bisa. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa isi feedback yang tadi ya. Mana? Kelihatan lagi net archibaldku. Dah, jangan lupa isi feedback sebelum keluar. Thank you so much for today, guys.